Halo semua sahabat super dimanapun anda berada, apa kabarnya? Semoga kesehatan dan kemudahan segala urusan selalu menyertai semua. Selamat datang di channel ini, tempatnya pembelajaran sekaligus hiburan untuk kita yang lagi kesepian. Jangan lupa untuk subrek, karena barang siapa yang subrek niscaya ia diluaskan rezekinya, amin. Siapkan secangkir kopi hitam untuk menemani hari anda dan selamat menonton. Anak kecil adalah fase perkembangan manusia yang ditandai dengan usia yang relatif muda. Umumnya dari bayi hingga sebelum memasuki usia sekolah. Pada periode ini, anak-anak kecil berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik maupun mental. Mereka seringkali sangat rentan dan membutuhkan perhatian khusus dari orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti nutrisi, keamanan, dan kasih sayang. Selama masa ini, anak-anak kecil juga mengalami perkembangan kemampuan motorik, kognitif, dan sosial yang menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan lingkungan yang mendukung dan stimulatif agar anak kecil dapat mengembangkan potensi mereka dengan optimal. Dengan memberikan perhatian, cinta, dan panduan yang tepat, orang dewasa dapat membantu membentuk fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan anak kecil menjadi individu yang seimbang dan mandiri. Jika seorang anak lengah dari pengawasan orang tua, berbagai risiko dan konsekuensi dapat timbul. Tanpa pengawasan yang memadai, anak mungkin terpapar pada bahaya fisik seperti kecelakaan atau cedera. Selain itu, kurangnya pengawasan dapat membuka peluang bagi anak untuk terlibat dalam perilaku yang tidak aman atau tidak pantas. Seperti halnya kisah nyata yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, di mana ada seorang anak kecil berusia 6 tahun tewas ditenggelamkan oleh orang lain yang bukan keluarganya. Publik kembali digegerkan dengan kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo atau yang dikenal dengan Dante dan berusia 6 tahun, yang merupakan salah seorang putra dari seorang artis Tamara Tiasmara, di mana Dante meninggal dunia di kolam renang Palem Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu 27 Januari 2024. Setelah bercerai dari Angger Dimas, Tamara diduga menjalin kasih dengan seorang pria bernama Yuda. Dari beberapa keterangan, diperoleh informasi bahwa ia merupakan seorang duda. Hal ini diketahui dari sebuah video beredar di beberapa media sosial yang memperlihatkan bahwa Yuda ternyata pernah menikah dengan seorang wanita bernama Vanessa Anastasia Priscilla pada tahun 2019. Pernikahan antara Yuda Arpandi dan Vanessa diadakan dengan acara yang cukup mewah di sebuah gedung bertingkat. Selain itu, Yuda Arpandi juga diduga memiliki hubungan dalam satu lingkaran pertemanan dengan Raffi Ahmad, seperti dalam sebuah foto yang memperlihatkan Yuda sedang duduk bersama Raffi Ahmad. Artis Tamara mengaku dekat dengan Yuda selama sekitar 2 tahun belakangan. Namun sayangnya, komunikasi yang erat dalam waktu sepanjang itu tidak juga membuat dirinya mampu mendeteksi keburukan sang kekasih. Apa yang diperlihatkan kepada dirinya yang baik-baik saja membuat Tamara sangat percaya pada Yuda. Saking percayanya, Tamara mengaku lebih percaya pada kekasihnya itu dibandingkan kepada susternya sendiri. Tamara membenarkan bahwa Yuda adalah lelaki yang pernah punya istri dan punya anak, namun kemudian bercerai sebelum memiliki kedekatan dengan dirinya. Tamara pun membenarkan anak perempuan yang berenang bersama Dante, sebagaimana terlihat dalam rekaman CCTV, adalah putri dari kekasihnya Yuda Arpandi ini. Kisah bermula pada saat seorang public figure ini menitipkan anaknya pada kekasihnya Yuda Arpandi. Pada hari Sabtu 27 Januari 2004, pelaku mengajak korban berenang di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kala itu korban sedang latihan berenang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat.
Seperti terlihat hasil rekaman CCTV yang menyebar di beberapa media sosial, memperlihatkan aksi bengis pelaku sengaja menenggelamkan korban. Nampak dalam video tersebut, sosok Arpandi yang hanya mengenakan celana pendek hitam muncul di belakang Dante. Awalnya terlihat Dante berada di area pinggir kolam renang. Ia terlihat berada di dalam kolam dengan berpegang pada pembatas kolam renang. Satu anak lainnya juga berada di dekat Dante. Pelaku juga sempat terlihat mengawasi keadaan sekitar sebelum bergerak mendekati Dante. Saat berada persis di belakang Dante, Yuda kemudian menenggelamkan tubuh Dante ke dalam air. Peristiwa itu terjadi beberapa lama. Tubuh Dante ditenggelamkan di dalam kolam renang hingga terlihat tidak nampak di permukaan air. Perbuatan pelaku menenggelamkan tubuh Dante terjadi beberapa saat. Dalam rekaman terlihat korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Pelaku lalu menaikkan Dante yang telah terlihat lemas ke pinggir kolam renang. Pelaku terlihat seolah-olah memberikan bantuan kepada Dante. Sementara satu orang anak perempuan yang berada di dekat Dante hanya tampak mengamati. Hasil tersebut didapat dari hasil pemeriksaan terhadap CCTV kolam renang dengan durasi 2 jam lebih 1 menit, di mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman rekaman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Setelah dirasa cukup bukti yang kuat, pelaku akhirnya ditangkap di kediamannya daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur hari Jumat 9 Februari 2024. Dalam proses penangkapan, pelaku tidak ada perlawanan. Ia seolah-olah telah mengakui perbuatan sadisnya itu. Yuda saat ini masih diperiksa secara intensif di Polda Metro Jaya. Dia diancam pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak hingga pasal pembunuhan berencana. Demikianlah kisah nyata ini dihadirkan dengan tujuan menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa membiasakan membersamai anak-anak kita dengan pengawasan yang ketat, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, mendukung dan positif. Kisah nyata ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Dengan memberikan pengawasan yang ketat, orang tua dapat menghindari resiko bahaya fisik, melindungi anak dari pengaruh negatif, dan membantu mereka membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Pengawasan yang baik juga memungkinkan orang tua untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, membimbing mereka dalam membuat keputusan yang baik dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam pengembangan keterampilan dan nilai-nilai yang positif. Melalui keterlibatan yang aktif, orang tua dapat membantu membentuk karakter anak-anak mereka dan memberikan arah yang benar dalam perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengambil pelajaran dari kisah ini untuk senantiasa meningkatkan peran pengawasan sebagai orang tua. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang tangguh, bijaksana, dan berdaya.